Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat dan barokah buat kita, dan kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Baik, simak. Berbagai bentuk pecahan. Ya, ada beberapa bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Nah, ini adalah bentuk pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh 2/3. 2 adalah sebagai pembilang dan 3 adalah sebagai penyebut. Kemudian bentuk pecahan yang kedua, pecahan campuran. Bentuk pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contohnya adalah 1, 2/5. 1 ini adalah sebagai bilangan bulat, kemudian 2 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal ini adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 10, atau 100, atau 1000, atau 10.000, atau 100.000, dan seterusnya. Ya, biasa dinyatakan dengan 1 atau beberapa angka di belakang koma. Contoh 0,12. 0,12. Baik, untuk pecahan desimal ini nanti dalam pembahasan ini akan Bapak jelaskan lebih rincinya. Kemudian yang terakhir, pecahan persen. Nah, ini kalian biasa temukan persen pada diskon di mal-mal atau pasar. Nah, pecahan persen ini adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Jadi persen itu adalah berpenyebut 100. 25%. Berarti 25/100. Oke, yuk kita pelajari lebih rinci lagi. Nah, pertama kita akan mempelajari mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Bapak ulang kembali yang tadi barusan dalam slide sebelumnya mengenai berbagai bentuk pecahan. Pecahan biasa adalah bentuk pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. 2/3, 2 adalah pembilang, 3 adalah penyebut. Pecahan campuran, bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. 1, 2/5. 1 adalah bilangan bulatnya, 2 adalah pembilang, 5 adalah penyebut. Yuk, bagaimana cara untuk mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya? Simak. Pertama, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, contohnya adalah ini sini 15/4. Perlu kalian ketahui, untuk bisa diubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pembilang harus lebih besar dari penyebut. Bapak ulangi, untuk bisa diubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah pembilang lebih besar daripada penyebut. Yuk, langkah selanjutnya bagaimana 15/4 untuk diubah menjadi pecahan campuran? Ya, yang pertama penyebutnya tetap ya, 4. Ya, penyebutnya tetap 4. Nah, bagaimana caranya? Kita bagi ini, 15 dengan 4 kita bagi. Yang mendekati berapa ya? Kayaknya 3 deh. Ya, 15 bagi 4 itu yang mendekati adalah 3. Ya, betul 3. Tapi punya sisa. Kok punya sisa ya? Iya, kita kembalikan ke perkalian. 4 kali 3 berapa? 12. Sedangkan ini 15. Berarti sisanya masih ada
Ya, betul. Sisanya ada 3. Nah, sisanya 3 ini adalah menjadi pembilang. Jadi 15/4 kalau dibagi 15 dibagi 4 adalah hasilnya 3, sisanya 3. Jadi 15/4 diubah menjadi pecahan campuran 3/4. Sudah selesai seperti itu. Ya, kita contoh berikut. Nah, 20/6. Nah, ini kan 20 sebagai pembilang, 6 sebagai penyebut. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, sama seperti contoh pertama. Kita bagi 20 bagi 6. Dan jangan lupa, nah, penyebutnya tetap 6 ya. Nah, 20 bagi 6, yang paling dekat berapa ya? Kalau 4. 4 kali 6 jadi 24. Oh, kelebihan. Nggak boleh kelebihan. Nah, yang paling dekat itu adalah coba kalau seandainya hasilnya 3 kali 6 berapa? 18. Oh ya, berarti mendekati. Berarti 20 bagi 6 yang paling mendekati adalah 3. Tapi ada sisa. Sisanya berapa ya? Coba kalau kita kembalikan perkalian. 3 kali 6 berapa? 18. Sedangkan ini 20. Jadi sisanya 20 kurang 18. Nah, betul. Sisanya 2. Tuh. Jadi hasil pengubahan dari bentuk pecahan biasa 20/6 menjadi pecahan campuran adalah 20/6 diubah menjadi pecahan campuran adalah 32/6. Nah, dalam bentuk pecahan campuran seperti ini 2/6, ini ada 2/6 ya. 2 dan 6 itu masih bisa disederhanakan lagi. Kemarin kita udah belajar tentang pecahan senilai. Nah, di sini kita bisa gunakan. 2 dan 6 ini punya FPB. Wah, apa itu FPB ya? Nah, Bapak jelaskan secara simpelnya dulu. Nah, secara rincinya nanti akan dipelajari pada materi yang berikut. Pak, ini kok 3/4 nggak disederhanakan? 3 dan 4 nggak ada FPB-nya. Nah, sedangkan 2 dan 6 ini ada FPB-nya. Yuk kita lihat sini. FPB, ya 2 dan 6. Nah, apa sih itu FPB ya? Nah, kita Bapak jelaskan dulu di sini. Pertama, kalian tentu udah pernah belajar tentang faktor bilangan. Nah, faktor 2 itu berapa aja ya? 2 bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 2 berapa ya? Ya, 1 dan 2 ya. 1 kali 2. Ya, 1 dan 2. Ada lagi nggak ya? Oh, nggak ada. Karena cuma 1 kali 2 saja yang hasilnya 2. Bilangan lain nggak ada. Nah, jadi inilah yang disebut dengan faktor dari bilangan 2. Faktor dari bilangan 2 berarti cuma 1 dan 2. Sekarang faktornya 6 berapa aja ya? 2 bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 6. Ya, 1 kali berapa supaya 6? Ya, betul. 1 kali 6 nih. Bapak sengaja agak jauhkan. Terus 2 bilangan berapa lagi ya yang apabila dikalikan hasilnya 6? Ya, 2 kali. Nah, betul. 2 kali 3 hasilnya 6. Ada lagi nggak ya? Betul. Tidak ada lagi. Jadi, faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Faktor 2 adalah 1 dan 2. Ada nggak faktor yang sama di sini? Ada 1 dan 2. 1 di sini, 2 punya faktor 1, 6 punya faktor 1, 2 punya faktor 2, 6 juga punya faktor 2. Jadi ada 2 yang sama. Nah, yang diambil itu yang paling besar. Yang paling besar di antara 1 dan 2 adalah, ya betul 2. Jadi, nah itu faktornya yang sama kita kasih tanda. Nah, yang Bapak kasih tanda lingkaran ini kita sebut sebagai FPB. Ya. Ya, jadi faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor yang paling besar yang sama dari 2 dan 6, inilah yang kita sebut FPB. Nah, apa langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya lihat sini. Nah, 3, 2/6. Nah, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan FPB yang tadi telah kita temukan, yaitu 2. Jadi 3, 2/6, 2-nya dibagi 2, 6-nya dibagi 2. Jadi masing-masing dibagi dengan FPB-nya. Ya, kalau kemarin menyamakan penyebut pakai KPK. Nah, kalau sekarang menyederhanakan pakai FPB. Yuk kita lanjutkan. 3, 2/6 setelah ketemu FPB-nya masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan FPB atau 2 tadi.
2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Jadi hasilnya adalah betul 31/3. Nah, jadi dengan kata lain, pecahan campuran dari 20/6 adalah 31/3. Nih, jadi setelah disederhanakan ya, cara menyederhanakan jangan lupa nih, pakai FBB. Oke, selanjutnya mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi kebalikannya. Ya, pecahan campuran. Nah, ini contoh pecahan campuran, 2/6. 2/6. Supaya jadi pecahan biasa gimana caranya ya? Ya, pertama tetap penyebutnya tetap 6 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Kita kalikan nih 6 dengan 2 yang di sini. Yang di depan. 6 kali 2, 12. Kemudian jumlahkan dengan pembilang. 12 tambah 2, 14. Ya, jadi hasilnya adalah 14/6. Nah, itu jadi pecahan biasa. Jadi kebalikan dari yang tadi. Pak ulangi, 2/6 dijadikan pecahan biasa, 6 kali 2, 12, ditambah pembilang yang ada di atas ini, menjadi 14. Jadi 14/6. Nah, sekarang contoh berikut nih, 41/5. Ingat, penyebutnya tetap ya. Nah, penyebutnya tetap 5. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya? Kita kalikan nih, 5 kali 4. Betul, 20. 20 ditambah 1. Ingat ya, kali tambah. 5 kali 4, 20 tambah 1, 21. Ya, betul. Jadi 21/5. Nah, itu mengubah bentuk pecahan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mudah bukan? Oke, yuk berikut. Nah, sekarang kita pelajari pecahan desimal dulu sebelum mengubah ke bentuk yang lain. Apa sih pecahan desimal? Tadi udah Bapak uraikan bahwasanya pecahan desimal itu adalah bentuk pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dulu nilai dan tempat bilangan pecahan desimal. Di sini ada contoh 0,145. 0,145. Yuk kita lihat dulu, 0 ini menempati tempat bilangan berapa ya? Nah, dia satuan. Nah, sekarang di belakang koma, satu angka. Nah, angka 1 itu berapa menempati berapa ya? Oh, dia persepuluhan. Lanjutnya, untuk 4. Oh, dia perseratusan. Yang 5 atau angka ketiga dari koma per 1000, per seribuan. Bapak ulangi. Yang di depan koma satu angka, ini depan koma 0 ya, itu satuan. Pak, kalau gimana ada 2 angka? Nah, kalau ada 2 angka berarti yang angka selanjutnya puluhan, yang seperti udah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya mengenai tempat bilangan ya. Satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Nah, jadi kalau yang di depan koma itu ya satuan, puluhan, ribuan, dan seterusnya. Tapi kalau yang di belakang koma, satu angka di belakang koma persepuluhan, maksudnya adalah per 10. Jadi kalau ada bilangan desimal di belakang komanya satu angka berarti per 10. Kalau 2 angka jadi per 100. Kalau 3 angka per 1000 berarti 0,145 di belakang komanya ada 3 angka, jadi penyebutnya berapa ya? Ya, betul. Penyebutnya 1000. Jadi 145 per 1000. Yuk, contoh yang lain. Nah, 0,2 di belakang koma berapa angka? Satu angka. Berarti per 10. Per 10 ingat, satu angka di belakang koma itu per 10. Jadi, ya betul. Bentuk desimal, bentuk pecahannya adalah 2/10. Jadi 0,2 sama dengan 2/10. Kemudian 0,15. Nah, ini belakang komanya 2 angka. Berarti per 100. Nah, betul. Jadi 15/100. Nah, ini ya bilangan desimal ya, nilai dan tempat bilangan pecahan desimal. Jangan sampai lupa. Oke, next. Nah, sekarang mengubah pecahan biasa
atau campuran menjadi bentuk desimal dan sebaliknya. Jadi kita mau ubah nih bentuk pecahan biasa atau campuran menjadi desimal. Sekarang pecahan biasa atau campuran ke bentuk desimal. Yuk pecahan biasa dulu. Nah, 2/5. Nah, ingat dalam pecahan itu 2/5 berarti bisa diartikan 2 dibagi 5. Jadi pembilang dibagi penyebut, 2 dibagi 5. Jadi 2 dibagi 5. Yuk, kita kan udah belajar pembagian susun ke bawah ya. Ya, kita jadikan pembagian susun ke bawah. 2 bagi 5. Jangan lupa ya, yang dibagi itu di dalam. Yang jadi satpamnya di luar tuh 5. Jadi ingat ya, 2/5 kalau kita mau jadikan bentuk pembagian, 2 itu di dalam rumah, pembilangnya dalam rumah, satpamnya di luar. Ya, nih 5 jadi satpam ya, penyebut. Ya, 2 bagi 5. Nah, ingat 2 bagi 5 kira-kira bisa langsung dibagi nggak ya? Belum bisa langsung. Dia harus minta pertolongan. Karena kalau 2 ini kan lebih kecil daripada 5 ya. Dia harus minta pertolongan. Minta tolongnya ternyata sama 0. Dia minta tolong sama 0. 0 tolong aku. Wah, datang dia memberikan pertolongan. Tadinya 2, sekarang karena ada 0 di belakangnya jadi 20. Nah, dengan demikian bisa nanti dibagi. Tapi ingat, karena di sini dia tadi minta tolong dengan 0, maka di atas dikasih 0, ya, jadi di atas dikasih 0, 20 bagi 5, 4. Nah, kita kembalikan ke perkalian. 4 kali 5, 20. Nah, kita kurangi, hasilnya habis. Jadi, 2/5 pecahan desimalnya sama dengan 0,4. Jadi, dengan cara kita bagi ya, pembilang dengan penyebut. Sekarang, kalau pecahan campuran, gimana ya? Nah, nih, ada 1/4. Apa yang harus kita lakukan? Kita jadikan pecahan biasa dulu. Tadi langkahnya udah ya. Tadi udah kita pelajari bagaimana mengubah bentuk pecahan campuran jadi pecahan biasa. 1/4 berarti 4 kali 1 tambah 1. Ya, betul. 5/4. Jadi penyebutnya tetap 4 ya. Oke, nah sekarang kalau sudah jadi pecahan biasa, nah tinggal kita bagi nih. 5 bagi 4, pembilang dibagi penyebut. Ingat, pembilangnya di dalam rumah, penyebutnya di luar. Jadi 5 bagi 4. Oke, 5 bagi 4. Nah, ini 5 kan lebih besar dari 4 ya. Nah, berarti bisa langsung dibagi. 5 bagi 4 yang paling dekat berapa ya? 1. Ya, betul. 1. Paling dekat 1. Ya. Kalau 2 kelebihan. Nah, kita kembalikan ke bentuk perkalian. 1 kali 4. Ya, hasilnya 4. Ya, kita kurangi. Jadi berapa? Jadi 1. Nah, sekarang kan kita harus bagi nih. 1 bagi 4. Nggak bisa langsung karena dia lebih kecil dibandingkan 4. Kayak tadi, minta tolong sama 0. 0 datang memberi bantuan. Jadi 10 lah ya. Tadinya 1. Nah, kalau demikian 10 bagi 4 bisa ya. Nah, tapi ingat karena 0 ini tadi datang sebagai bantuan, nah, harus dikasih koma nih di sini. Ya, kok Pak nggak dikasih 0 lagi? Enggak. Kalau yang seperti ini langsung dikasih koma. Ya, jadi nggak dikasih 0 juga. Jadi yang dikasih 0 itu hanya untuk kalau bilangan itu ada di pertama. Tapi kalau udah di tengah seperti ini, nah ini nggak dikasih koma, kasih 0 lagi, tapi langsung dikasih koma. Jadi 10 bagi 4, nah ini udah mulai bisa. Yang paling dekat adalah, ya betul 2, paling dekat 2. Ya, kembalikan ke perkalian. 2 kali 4, 8. Nah, kita kurangi. Hasilnya berapa ya? 10 kurang 8. Ya, 2. Nah, sekarang kan mesti dibagi lagi. 2 kurang 4, 2 bagi 4. Kan lebih kecil nih 2 bagi 4. Dia nggak bisa langsung dibagi. Harus minta bantuan lagi. Wah, 0 nih dermawan. Dia bantu lagi. Jadi berapa? Jadi 20. Nah, yang tadinya 20, sekarang jadi 20. Bisa langsung bagi ke
4. 20 bagi 4, 5. Oh iya Pak, kok nggak dikasih koma lagi? Tidak, jadi kasih koma cuma sekali. Jadi untuk kalau kasih koma lagi jadi 1,2 koma, nggak bisa gitu lagi. Jadi nggak usah pakai koma lagi. Jadi kasih koma itu cuma sekali. Sekarang 20 bagi 4 udah bisa kan? Berapa? Ya, betul 5. Nah, kembalikan ke perkalian. 5 kali 4, 20. Hasilnya kalau dikurangi, habis. Nah, kalau sudah 0, selesai. Jadi, 1/4 pecahan desimalnya adalah 1,25. Di 1/4 kalau diubah jadi desimal adalah 1,25. Oke, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, nah ini lihat. Contoh 1/2. Kita nggak pakai cara yang barusan Bapak jelaskan. Ingat, desimal itu penyebutnya 10, 100, dan 1000, dan seterusnya ya. Nah, 2 bisa jadi 10 nggak nih? Dikalikan berapa supaya jadi 10? Oke, betul, dikali 5. Nah, karena 2 ini penyebut dikali 5, pembilangnya juga dikali 5. Jadi 2 kali 5 berapa? 10, 1 kali 5, 5. Jadi 5/10. Nah, jadi kan sudah tuh penyebutnya 10. Ingat ya, desimal itu penyebutnya 10, 100, dan seterusnya. Karena udah bisa ini jadi 10, udah 5/10. Dan ingat, kalau per 10 di belakang koma 1 angka. Pak, ini kan 5 doang, gimana caranya menjadi 1 angka dengan koma? Nah, kasih bantuan dengan 0 lagi tuh, 0. Ya, dermawan sekali, 0,5. Jadi belakang koma 1 angka. Nah, yuk sekarang, sekarang pecahan campuran. 21/4. Wah, mana nih? Kita tulis aja dulu 2/4. Oh iya, nih langsung kita kasih ininya apa namanya? Bilangan. 4 kalau jadi 10 nggak bisa kan ya? Susah ya, maksudnya dikalikan dengan bilangan bulat nggak bisa. Kalau tadi bisa jadi 10 nih 2, tapi kalau 4 enggak. Kalau jadi 100 bisa nggak? Bisa. Kali dengan berapa? Betul, dikali 25. Karena dikali 25 nih 4, yang satu di atas sebagai pembilang juga dikali 25. Jadilah 2/25/100. Nah, supaya jadi bilangan desimalnya gimana ya? Nah, 2 sudah ada di sini, tinggal tulis aja 2, koma. Nah, per 100 berarti di belakang koma 2 angka. Jadilah seperti ini, 2,25. Nah, karena di belakang koma karena per 100 maka di belakang komanya 2 angka. Ini cara yang kedua. Kamu mau pilih yang mana? Terserah. Pertama boleh, dengan cara yang kedua juga boleh. Atau kamu punya cara yang lain, ya boleh kamu lakukan. Oke, sekarang terbalik. Kalau tadi pecahan biasa atau campuran jadi desimal, sekarang kalau tadi pecahan biasa atau campuran jadi desimal, sekarang desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Contoh, nah ini 0,5. Nah, ingat di belakang koma 1 angka, berarti betul, per 10, 5/10. 5 dan 10 itu punya FPB, makanya dia harus disederhanakan. Tuh, gimana menyederhanakannya? Yang tadi kita udah pelajari. Nah, oke, cari FPB 5 dan 10. Nah, nih. 10 itu faktornya 1, 2, 5, 10. Maksudnya gimana? 10 itu hasil dari 1 kali 10 kali 2 kali 5. Ada lagi nggak bilangan lain yang bisa hasilnya 10 apabila dikalikan? Oh, nggak ada. Jadi cukup ini aja ya. Oke. Sekarang 5. Nah, faktornya 5 cuma 2. 1 dan bilangan itu sendiri atau 5 itu. Ada lagi nggak? Nggak ada. 3 kali berapa supaya jadi 5? Nggak ada. Jadi cuma ada 2 ini saja. Adakah yang sama dari faktor itu? Ada, yaitu 1 dan 5. Ingat, diambil yang paling besar. Antara 1 dan 5 yang paling besar adalah, ya betul, 5. Nah, tuh. Jadi FPB-nya /5. Yuk kita bagi. Nah, betul. 5 bagi 5, 10 bagi 5. Hasilnya adalah 1/2. Jadi gitu ya. Sekarang mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa.
Nih, ya mengubah ke bentuk pecahan biasa. Sekarang kalau yang bentuknya pecahan campuran gimana ya? Nah, ini masih pecahan biasa. Ya, sekarang 12/100. 12/100. Nah, wah, nih Bapak ada salah nih ternyata. Di sini 12 dan 100 ya. Jadi Bapak salah memberikan EPB, mestinya di sini 12 bukan 4. Maaf. Ya. 12 itu faktornya adalah 1, 2, 3, 6, 12. Bapak ulangi ya faktornya. 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Bapak ulangi 1, 2, 3, 4, 6, 12. Itu faktornya 12. Ini jadi bukan 4 ya. Bapak ada kesalahan. Nah, kemudian kalau 100 itu faktornya nih 1 kali 100, 2 kali 50 hasilnya 100, 4 kali 25. Nah, ini adalah faktor dari 100. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Maksudnya apa sih? 1 kali 100 itu kan 100. 2 kali 50, 100. 4 kali 25, 100. 5 kali 2, 5 kali 20 juga 100. 10 kali 10, 100. Jadi ini faktornya 10 itu. Nah, faktornya 12 yang tadi ingat ya. Ini ada kesalahan. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, sekarang ada nggak faktor yang sama antara 12, faktor dari 12 dan faktor dari 100? Oh, ternyata ada, yaitu 4. Ingat ya tadi 12 ada faktor 4-nya ya. 12 ada faktor 4, ini ada kesalahan. Oke, jadi kalau demikian berarti FPB dari 12 dan 100 itu adalah 4. Oke. Nah, jadi gini dibagi 4 masing-masing. 12 bagi 4, 100 bagi 4. Hasilnya adalah ya betul 3/25. Maaf ya, tadi ada kesalahan nih. Ini ada kesalahan ini 12 ya, bukan 4. Oke, yang berikut. Nah, sekarang 2,4. Nah, ciri dari bakal terjadi pecahan campuran itu diantaranya satuannya pasti adalah 1 ke atas. Ya, di atas 0. Nah, kalau yang pecahan biasa biasanya masih 0 di sini satuannya. Nah, di sini udah mulai lebih dari 0. Yang lebih dari 0 itu pasti pecahan campuran. Nah, ini 2,4. Ini akan jadi pecahan campuran. Ya, bagaimana? Ya, nih. Ya, 24/100. Oke. Nah, 24/100. Nah, ini ada kesalahan yang tadi nih rupanya nih. Nah, 24/10, maaf. 2,4 adalah 24/10. Nah, ini ada kesalahan, maaf ya. Kesalahannya ada di sini. Jadi ini abaikan dulu yang di sini. Aduh. Oke, itu ada kesalahan di sini. Nah, ya. Bapak ulangi. Ternyata betul yang tadi ya. Maaf. Ini ada kekeliruan sedikit. 2,4 adalah 24/10 atau 24/10. Nah, 4 dan 10, nah ini dia yang tadi apa faktornya. Kita cari FPB-nya 10 dan 4 ternyata adalah faktor yang sama adalah 2. Makanya masing-masing dibagi 2. Hasilnya adalah 2/5. Maaf, terjadi kesalahan tadi dalam menjelaskan. Ya, jadi 2,4 itu adalah 24/10. Di belakang koma 1 angka jadi per 10. Kemudian 24/10. Nah, FPB dari 4 dan 10 betul 2 nih. Ya, kita cari faktornya tadi 10, faktornya ada 1, 2, 5, 10, 10, 4, 1, 2, dan 4. Nah, jadi faktor atau FPB-nya adalah 2 dibagi nih dengan 2. 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Nah, jadilah 2,4 itu adalah 22/5. Oke, cukup panjang ya, Nak ya.
Baik. Sekarang bentuk persen. Bilangan persen, pecahan persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Kalau dikatakan 25%, berarti berapa ya? Nah, pecahannya per 100, jadi 25 per 100. Lebih mudah ini. Oke, sekarang kita ngubah bentuk pecahan ke pecahan biasa atau campuran. Yuk, kita lihat 25%. Nah, sama dengan 25 per 100. Nah, 25 bagi 25, 100 bagi 25. Nah, ini kita sederhanakan ya. Pakai EPB yang tadi. Nah, caranya kayak yang tadi EPB-nya. Tuh. Ya, jadi setelah kita cari EPB-nya, ternyata EPB 25 dan 100 itu adalah 25 bagi nih, 100 bagi 25 bagi 25. Atau dengan kata lain kita bagi dengan bilangan yang sama. Ya. Jadi kalau 100 kita bagi 25, pembilangnya 25 juga dibagi dengan 25. Jadilah 1/4. Oke, yang berikut. Nah, nih kita jadikan pecahan biasa dulu ya, 120% itu adalah 120 per 100. Nah, kita ubah jadi bentuk pecahan biasa. Maaf, kita sederhanakan. Nah, tuh ternyata ya hasilnya 120 per 100 itu adalah 120 per 100. 120 per 100. Nah, 20 ini kita bisa bagi dengan 20. 100 juga kita bisa bagi dengan 20. Jadi EPB dari 100 dan 20 itu ada 20. Nah, hasilnya adalah 1/5. Oke, nah ini mengubah bentuk pecahan biasa desim persen menjadi pecahan biasa atau campuran. Oke, nah sekarang mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen, kebalikannya. Gimana caranya? Nah, misalnya 2/5, 2/5. Nah, penyebutnya itu kan 5. Persen itu penyebutnya berapa? 100. Nah, supaya jadi 100, 5 kali berapa? Ya, betul, 5 kali 20. Karena dikali 20 penyebutnya, pembilangnya juga dikali 20. Jadilah 40 per 100. Jadikan persen. Nah, 40%. Lebih mudah nih. Berikut. Nah, ini 21/2. Nah, 2 supaya jadi 100 kali berapa? Betul, kali 50. Nah, jadilah berapa hasilnya? Ya, 250 per 100. Oh, ini 2-nya ketinggalan nih. Nah, oh maaf, ini tadi dijadikan pecahan biasa dulu ya. 2/1/5 ini dijadikan pecahan biasa adalah 5/2. Bapak ulangi. 2/1/2 dijadikan pecahan biasa adalah 5/2. Nah, 2 ini penyebut supaya jadi 100 dikali 50 kali 50. 5 kali 50 juga karena menyebut dikali 50, pembilang dikali 50. Hasilnya 250 per 100. Jadi 250%. Oke, berikut. Nah, sekarang mengubah bentuk persen ke desimal. Nah, ini lebih mudah. Kan 25% adalah 25 per 100. Di belakang koma berapa angka ya? Nah, 2 angka, betul. Jadi 0,25. 120. Nah, 120% sama dengan 120 per 100. Kalau dijadikan desimal, ingat di belakang koma pasti 2 angka. Ya, kalau per 100. Jadi 1,20. Nah, 0 paling belakang itu boleh dihapus. Jadi hasilnya jadi 1,2. Nah, gitu. Jadi dalam bilangan desimal 0 paling belakang itu boleh dihapus. Oke, sekarang mengubah bentuk desimal ke bentuk persen. Sekarang desimalnya misalkan 0,3, jadikan persennya berapa? Ubah dulu dia jadi pecahan biasa. Jadi dia 3/10. 0,3 itu kan 3/10. Nah, supaya jadi 100, kalikan 10 nih. 10 kali 10, 100. Nah, karena dikalikan 10, pembilangnya juga dikalikan 10. Jadi 30 per 100. 30 per 100 sama dengan 30%. Sekarang 1,4 sama dengan, ya 1,4 itu kan 14/10 ya. Nah, penyebutnya 10 supaya jadi 100 kali 10. 10 kali 10, 100. 14 kali 10, 140 per 100. Jadi berapa? 140 per persen. Nah, itulah ya anak-anakku bagaimana cara untuk mengubah berbagai bentuk pecahan. Ya, dari pecahan biasa, campuran, desimal, persen.
Nah, anak-anakku, mungkin ini videonya cukup panjang, keterangannya juga cukup banyak, mungkin kurang agak sulit untuk dipahami. Nah, boleh kalian ulang-ulang videonya, ataupun kalian banyak berlatih dan bertanya seandainya ada kesulitan. Ya, langsung ke nomor kontak Bapak aja, biar mudah Bapak jawab. Oke? Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.